Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu dimanapun kalian berada. Hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Semoga kalian tetap semangat meskipun pembelajaran sekarang kita masih melakukan pembelajaran daring. Ingat, kunci dari suksesnya suatu pembelajaran itu adalah kesungguhan dan niat dari kalian. Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah mudahkan untuk memahami pembelajaran. Hari ini Ibu akan membahas tentang pemrograman web, melanjutkan materi minggu kemarin. Pemrograman web hari ini kita bahas mengenai ada dua jenis website. Website itu ada yang disebut dengan website statis, ada juga yang disebut dengan website dinamis. Apa itu website statis? Website statis adalah web yang konten atau isinya tidak berubah-ubah. Maksudnya di sini isi dari dokumen yang ada di web itu tidak bisa diubah secara langsung. Jika kita ingin mengubahnya, kita harus mengubah script atau kode dari website tersebut. Misalnya website kemarin yang kita buat itu misalnya file yang ingin kita buat itu kita tambahkan, kita harus mengubah source code dari website tersebut. Sedangkan ada yang kedua disebut dengan website dinamis. Website dinamis adalah web yang konten atau isinya dapat berubah-ubah setiap saat tanpa mengubah source code dari web tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Karena website itu sudah dibuat atau dirancang sedinamis mungkin agar bagi user yang ingin melakukan pengubahan data atau konten tidak perlu melakukan pengubahan source code. Nah, ini beda website statis dan website dinamis. Kalian lihat, kalau website statis itu kita hanya menggunakan HTML, CSS atau JavaScript. Jadi konten yang dibuat di dalam suatu website itu kita harus, jika kita ingin mengubahnya, kita harus mengubah source code dari website tersebut. Misalnya website kemarin kita masih menggunakan ekstensi HTML. Misal kita ingin menambahkan header, misalnya kita ingin menambahkan kemarin hanya ada nama, alamat, kelas, jenis kelamin, tapi kita mau menambahkan foto misalnya. Nah, itu kita harus mengubah source code terlebih dahulu. Dan data itu kan dalam bentuk form. Sedangkan namanya kemarin masih kita buat statis. Misalnya kita buat Aldi kelas 10. Nah, itu masih menggunakan source code. Jadi tidak bisa kita ubah secara dinamis atau tanpa mengubah source code dari website tersebut. Sedangkan di sini ada elemen-elemen pembangunnya. Nah, di sini cuma ada HTML dan CSS. Misalnya, website statis ini biasanya digunakan hanya untuk website informasi yang tidak berubah-ubah, misal website profil yang tidak terlalu fatal untuk dirubah, itu bisa kita menggunakan. Dia menggunakan website statis karena tidak menggunakan media penyimpanan. Sedangkan website dinamis, nah di sini ada pembangunnya, ada HTML, ada CSS, ada PHP dan MySQL. Nah, ada dua elemen tambahan yaitu PHP dan MySQL. PHP di sini berfungsi sebagai bahasa pemrogramannya, menjadi penggerak dari suatu website tersebut. Misalnya kemarin Ibu umpamakan website itu suatu manekin. HTML itu ibaratnya badannya, kepalanya, kakinya, atau kesatuan dari
manekin itu, sedangkan CSS itu sebagai pakaiannya, topinya, agar membuat manekin itu lebih indah. Kalau JavaScript itu membuat suatu website menjadi lebih interaktif. Kalau PHP itu bagaimana kita menggerakkan tangan dari manekin itu tadi, misalnya menggeleng-gelengkan kepalanya. Jadi ada bahasa pemrograman yang menerjemahkan perintah-perintah dari sebuah website. Misalnya ada form yang kayak kemarin, itu jika dalam bentuk HTML, tombol kirim atau submit itu belum berfungsi. Nah, disitulah kita meletakkan aksi dalam bentuk bahasa pemrograman. Lalu apa MySQL? MySQL di sini fungsinya adalah sebagai basis data atau database. Nanti kalian akan pelajari lebih lanjut dalam mapel basis data, karena ibu hanya di sini perbedaan yang paling nampak dari website statis dan website dinamis adalah di database-nya tadi. Kalau static website dia belum mempunyai media penyimpanan, sedangkan kalau dinamis website dia sudah mempunyai database atau media penyimpanan dari suatu website. Seperti itu. Nih misalnya ini website berita. Jika kita buat dalam bentuk statis website, dia prosesnya hanya menampilkan saja. Beritanya tidak bisa kita tambah, beritanya tidak bisa kita hapus, konten beritanya tidak bisa kita tambah, tidak bisa kita hapus, tidak bisa kita edit secara langsung tanpa mengubah kode dari website tersebut. Sedangkan jika website dinamis, prosesnya jadi lebih mudah. Beritanya bisa kita tambah, bisa kita edit jika salah, dan bisa kita hapus. Dari mana ada manajemen data tersebut? Di proses tersebut terdapat di database. Nah, dalam pembelajaran pemrograman web ini, ibu menggunakan database dengan DBMS MySQL. Nah, apa itu basis data? Adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi. Bagaimana manipulasi data itu bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dihapus, bisa diedit, bisa diurutkan, bisa ditampilkan. Nah, seperti itulah proses manipulasi data. Dalam suatu website, jika kita ingin menghubungkan website kita dengan database, kita harus mempunyai DBMS. DBMS itu sistem perangkat lunak yang sejenis software yang memudahkan kita untuk mengakses suatu basis data. Nah, ini juga ada banyak jenis dari DBMS. Itu ada Informix, DB, DBase, VisualFox Pro. Ini SQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, ada Oracle, ada MySQL. Nah, di sini ibu menggunakan MySQL dan kemarin kita sudah install dengan satu paket dengan web servernya, yaitu SAM. Jadi di situ sudah ada web server dan DBMS MySQL. MySQL itu bahasanya adalah SQL, Structure Query Language. Itu aja materi singkatnya dari ibu. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke praktek pembuatan basis data.